Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan memulai presentasi tentang media pembelajaran berbasis web pada mata pembelajaran perpangkatan dan akar. Hal ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah desain pemrograman web yang diambil oleh Bapak Ahmad Syamsuddin, Eskom. Nah, di sini nanti ada 4 sub ya. Ada introduction-nya, perkenalan anggota tim, lalu pembagian tugasnya mereka seperti apa aja dalam tugas ini, lalu project description-nya itu adalah detail situs webnya, desain webnya itu adalah rancangan dan teknologi situs web, jadi nanti rancangannya dalam proses pembuatan web itu seperti apa. Yang terakhir itu adalah website view. Nah, nanti kita akan menunjukkan tampilan situs webnya, kita screenshot semua bagian yang ada pada menu di website, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk aja ya di bagian introduction. Introduction, kenalan nih sama kelompok 3. Nah, yang pertama, introduction-nya ini yang ada Yohanisa Prasasti dengan NIM 93230439. Yang kedua ada Angelina Dwi Susanti dengan NIM 93230419. Terus yang terakhir ini ada dengan saya sendiri, Alvindi Jessica Taman dengan NIM 9323044819. Nah, ini adalah division of tasks-nya. Yang pertama, Yuha ini dalam grup dia ikut serta dalam perancangan media pembelajaran berbasis web, membuat web pada setiap menu pada web pembelajaran. Jadi menu-menu yang ada di web pembelajaran itu Kak Yuha yang buat ya. Lalu ada menyiapkan materi dan soal latihan pada web pembelajaran. Jadi sebelum web itu dibuat, materi dan soal latihan yang perlu dimasukkan dalam web kita dipersiapkan dulu nih oleh Kak Yuha. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah menyiapkan link video pembelajaran. Nah, link video pembelajaran ini kita juga yang buat pada semester yang lalu. Lalu ada Kak Angel, ini yang pertama ikut serta juga dalam perancangan media pembelajaran berbasis web. Yang kedua itu adalah membuat blog per anggota yang membuat identitas anggota. Nanti dalam web itu kalau ingin mengenal anggotanya lebih dalam bisa klik nama di situ dan nanti akan muncul blog setiap peserta, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah membuat PowerPoint yang digunakan untuk presentasi hasil media pembelajaran berbasis web. Nah, jadi PowerPoint ini itu yang buat Angel ya. Nah, lalu ini ada Elvindi. Yang pertama itu juga ikut serta dalam perancangan media pembelajaran berbasis web. Yang kedua, membantu dalam menyiapkan link media pembelajaran lain seperti e-modul interaktif dan PowerPoint interaktif. Nah, e-modul interaktif ini itu juga kita sendiri yang buat pada semester 5 dan PowerPoint interaktif ini juga kita yang buat pada semester 6. Lalu ada pembuat artikel laporan media pembelajaran berbasis web. Jadi laporan artikel itu Kak Alvin yang buat ya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini Kak Yuha juga menotkan setiap link yang ada pada web pembelajaran. Jadi linknya tadi kan ada e-modul interaktif, e-modul, terus ada PowerPoint interaktif, terus yang terakhir itu ada video pembelajaran. Nah, semua itu kan dalam bentuk link, nah itu dia tautkan di web. Jadi webnya nanti siswa yang belajar buat materi perpangkatan dan akar itu bisa tinggal ngeklik aja untuk beralih ke misal e-modul gitu atau PPT interaktif. Jadi banyak sekali ya dalam web ini media pembelajaran yang bakal membantu siswa untuk mempelajari materi perpangkatan dan akar seperti itu. Nah, menggabungkan, memasukkan blok data anggota kelompok ke web pembelajaran yang dibuat. Nah, jadi blok tadi yang dibuat ke Angel itu digabungkan dengan website itu oleh Kak Yuha seperti itu. Yang terakhir itu adalah mempresentasikan hasil media pembelajaran berbasis desain web. Nah, kalau yang bagian PowerPoint nanti itu yang mempresentasikan Kak Alvin ya, tapi untuk proses dalam penggunaan webnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Yuha. Seperti itu. Lalu, Angel ini menyiapkan isi yang akan dipresentasikan dalam PowerPoint. Tuh. Selanjutnya,
Kelvin ini yang pertama itu mempresentasikan hasil media pembelajaran berbasis desain web ya. Jadi saya mempresentasikan bagian PowerPoint ini. Lalu yang kedua itu mengedit dan mengupload video ke dalam YouTube. Jadi setelah pembuatan videonya nanti kita edit agar rapi, lalu kita upload ke YouTube. Nah, lalu mengumpulkan link video presentasi, final project, dan laporan pada LRT. Selanjutnya, kita ada project description. Ini sub kedua ya. Project description itu media pembelajaran berbasis web ini itu adalah suatu media yang menggunakan web HTML sebagai alat untuk menunjang suatu pembelajaran matematika, khususnya pada mata pembelajaran perpangkatan dan akar kelas 9 sekolah menengah pertama. Diharapkan dengan media pembelajaran berbasis web ini, siswa menjadi lebih mudah untuk mengakses pembelajaran materi perpangkatan dan akar. Selain materi tersebut, pada media berbasis web ini, terdapat juga soal latihan yang dilengkapi dengan jawaban serta soal evaluasi, sehingga siswa itu bisa dengan mudah untuk belajar mandiri ya. Menggunakan media ini juga untuk mengetes apakah siswa paham dengan materi yang dipelajari. Selain itu, pada media ini juga terdapat link yang mengantarkan siswa kepada media lainnya untuk mempelajari materi ini, seperti link yang mengarah pada modul interaktif, PowerPoint interaktif, dan video yang dapat menunjang siswa untuk lebih memahami materi ini. Sumber konten berasal dari Educhannel, Busra, dan Infantry. Itu. Lalu yang ketiga, sub ketiga kita masuk ke desain webnya ya. Nah, aspek perancangan pada media berbasis web ini itu adalah web yang mudah digunakan oleh penggunanya sehingga mereka itu bisa dengan luasa belajar tanpa harus bingung dengan proses penggunaannya. Dirancang lengkap dengan tujuan dan manfaat mempelajari materi ini. Banyak materi dengan media lain yang telah disiapkan menjadi satu dalam web ini. Jadi siswa itu bisa memilih ingin belajar menggunakan media apa. Contohnya ingin belajar dengan web, modul interaktif, PowerPoint interaktif maupun video yang banyak juga soal latihan yang disediakan. Lalu desain dari web ini itu adalah simple namun elegan dengan warna dasar biru dan putih yang diharap siswa itu menjadi lebih rileks dalam mempelajari materi. Lalu tulisan yang ada di web ini juga menggunakan font yang mudah dibaca sesuai dengan tujuan media, itu adalah untuk memudahkan siswa dalam belajar. Media pembelajaran berbasis web ini dengan mata pembelajaran perpangkatan dan akar itu merupakan media yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pemrograman yang diambil oleh Bapak Samsudin, Eskom. Kedepannya kami harap bahwa media pembelajaran ini dapat berguna bagi siswa yang membutuhkan dan siswa yang merasa kesulitan dalam mata pembelajaran ini. Dan kami juga berharap akan ada media pembelajaran lain untuk materi pembelajaran yang lain, soal materi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, seperti itu. Web ini termasuk tipe website konten yang bertemakan pendidikan pembelajaran matematika. Nah, ini merupakan layout dari web kita ya. Yang pertama itu ada header, nanti ada navigation, terdapat menu-menu di sini dan ada konten. Dan terakhir itu ada footer. Untuk rancangan web, sumber kontennya tadi ada Educhannel, Infantry, Bootstrap, dan YouTube. Struktur menunya nanti ada beranda pendahuluan. Nah, pendahuluan itu meliputi kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan manfaat dari mempelajari materi ini. Lalu materinya itu perpangkatan dan akar. Evaluasi itu latihan soal perpangkatan dan akar. Link pembelajaran lain itu ada modul, PPT interaktif, dan video. Aspek desainnya, tipografinya menggunakan font Arial, warnanya background PG white, body background PG white, hidden background juga PG white, dan never white. Grafisnya, desain grafis web, tools yang kita pakai itu adalah HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, ini merupakan website view-nya ya, yang kita akan tunjukkan hasil screenshot dari web yang kita buat. Yang pertama ini adalah tampilan awalnya ya, tampilan awal Belanda. Nah, ini ada nama dan NIM para anggota. Nah, ketika diklik itu bisa muncul blok yang itu memuat data identitas kelompok kita, seperti itu. Nah, ini ya tampilan dari blognya.
Terus selanjutnya ada, nah ini merupakan identitas ya, seperti itu. Tampilan pendahuluan ini merupakan isinya kompetensi dasar ya. Jadi 3.1 dia itu menjelaskan melalui operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Lalu ini merupakan tampilan pendahuluan indikator. Indikatornya dia ada 5 ya yang kita acu. Nah, ini merupakan tampilan tujuan ya dari pembelajaran perpangkatan dan akar. Lalu ada manfaat pembelajaran. Nah, ini ada bagian materi yang kan ada dua, yaitu bilangan berpangkat dan akar. Ini adalah bagian bilangan berpangkat. Lalu ini adalah materi bentuk akar, tampilannya seperti ini. Kita masuk ke evaluasi ya. Di evaluasi nanti ada evaluasi perpangkatan dan juga akar. Nah, di dalamnya ini ada berbagai macam soal. Nah, ini siswa juga bisa mandiri ya dalam mengerjakannya. Nah, misal nomor 1 itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, misal nanti siswanya merasa kesulitan dalam mengerjakan, bisa mengeklik alternatif pembahasan. Di sini nanti muncul pembahasannya seperti itu. Nah, nanti kalau udah pembahasannya udah siswa paham, lalu pembahasannya bisa ditutup kembali agar bisa mengerjakan soal yang lain, tidak terpacu pada pembahasan. Jadi siswa itu mencoba dulu paling tidak, lalu ketika mereka kesulitan mereka bisa membuka alternatif pembahasan. Nah, ini juga sama ya, ini evaluasi latihan soal bentuk akar. Nah, ini merupakan tampilan awal modul yang kita buat pada semester 5 ya. Ini juga modul perpangkatan dan akar, dan dia itu merupakan modul ya. Nanti juga ada penjelasan di sini. Dia bisa online, bisa juga offline ya modulnya ini. Ini di Bookflip ya. Lalu ini ada tampilan pembelajaran interaktif PPT. Ini bisa di Google Slide atau bisa kalian download dulu lalu buka di PowerPoint. Selanjutnya ini adalah tampilan video pembelajaran YouTube. Ini juga kita buat ya pada semester 6. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah tampilan desain web yang telah dirancang oleh kelompok kita. Jadi tampilan awalnya adalah menu beranda ya. Jadi di beranda di sini ada logo IAIN Kediri yang mana nanti akan merujuk ke web dari kampus IAIN Kediri tersebut. Kemudian di sini ada e-modul. Nah, ini nanti berisikan web yang berisi modul yang pernah kita rancang. Kemudian ada juga PPT interaktifnya, kemudian ada video pembelajarannya. Nah, video pembelajarannya berisikan link yang menuju ke YouTube. Jadi di sana ada video pembelajarannya yang telah kita upload di YouTube. Kemudian menu-menu di navigasi barnya ini ada beranda, pendahuluan, materi, dan evaluasi. Nah, pada beranda itu tersendiri ini terdapat identitas kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang mana beranggotakan dari Angelina Dwi Susanti, Yohanisa Prasesti, dan Elvindi Gestika Tama. Nah, di sini kita mencoba klik dari logo IAIN Kediri ini. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul web dari kampus IAIN Kediri. Nah, seperti ini ya tampilan dari web kampus IAIN Kediri. Nah, kita bisa mengakses
informasi atau apapun itu di sini mengenai YN Kediri. Nah, jadi kita kembali lagi ke halaman beranda tadi ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan mencoba membuka e-modulnya. Jadi kita tunggu loading sebentar. Nanti di sini kita bisa membuka e-modul pada materi yang kita gunakan, yaitu perpangkatan dan akar. Nah, di sini kita pernah membuat e-modul. Jadi sepertinya seperti ini ya, bisa diakses dan kembali lagi. Kita juga coba mengecek PPT interaktifnya. Coba klik. Di sini ada produk multimedia dari kelompok kami juga yang membahas mengenai materi yang sama, yaitu perpangkatan dan akar. Di sini ya. Kita tunggu loading sebentar. Nah, seperti ini ya tampilannya, ini masih loading, kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa melihat-lihat isi dari PPT interaktifnya. Kita bisa, di sini ada juga materinya, ada latihan soalnya, seperti itu ya. Kita kembali ke berandanya tadi. Yang terakhir ini ada video yang nanti merujuk ke YouTube-nya ya. Jadi kita di sini juga ada identitas dari kelompok kami. Nah, dari nama-nama yang tertera ini kita bisa klik. Jadi kita bisa membuka blog yang berisikan identitas dari anggota kelompok kami. Nah, di sini contohnya ya, di sini ada halaman web yang berisikan informasi dari Angelina Dwi Susanti. Seperti itu, kita kembali ke beranda. Begitu pula dengan identitas anggota kelompok lainnya. Dan selanjutnya kita coba membuka dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisikan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan manfaat pembelajaran. Kita coba klik kompetensi dasarnya. Nah, ini di sini ada penjelasannya. Kemudian kita buka indikator. Nah, di sini ada 5 indikator pembelajarannya ya. Kemudian dari tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kemudian di pendahuluan yang terakhir ada manfaat pembelajarannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik pada navigasi isi materinya, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi bilangan berpangkat kita klik. Nah, isinya itu materi mengenai penjelasan dan pembahasan apa itu bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, kita bisa belajar materi matematika bab pangkat dan akar di sini ya. Ini kita scroll sampai bawah. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita membuka atau mengakses pembelajarannya materi bentuk dan akar. Bentuk akar, maaf. Nah, ini bentuk akar itu apa? Terus kemudian macam-macamnya apa? Terus contohnya seperti itu ya. Nih, kita scroll sampai bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini ada latihan soal bilangan berpangkat dan latihan soal bentuk akar. Kita coba salah satunya, yaitu latihan soal bilangan berpangkat. Nah, di sini sebentar ya.
loading terlebih dahulu. Nah, di sini ada evaluasi latihan soal bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, di sini ada kurang lebih 15 soal latihan yang bisa kita kerjakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terkait dengan latihan soal bilangan berpangkatnya. Nah, di sini juga dari soal-soal semuanya ini ada alternatif pembahasannya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada jawaban dan cara mengerjakan dari soal-soal yang ada di evaluasi ini. Nah, seperti itu ya, kita bisa klik di alternatif pembahasannya. Nah, itu. Selanjutnya pada latihan soal bentuk akar. Sama seperti latihan soal perpangkatan tadi atau eksponen, isinya juga 1 sampai 15 soal. Kita cek sama bawah. Nah, 15 soal dan kita juga bisa mengerjakan sambil melihat alternatif jawabannya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih tampilan web dari kelompok 2 seperti ini ya, web pembelajaran. Ada materi matematika yang berisikan materi dan soal pembahasannya. Terima kasih atas partisipasinya kelompok 2 dan terima kasih juga kepada yang telah menonton sampai habis penjelasan dari kelompok 2 ini. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.